ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati, yang sudah disebutkan tadi oleh Ustaz Sahari, mohon izin tidak mengulangi lagi karena waktu yang kita sangat manfaatkan. Seluruh jamaah rahimakumullah, mohon izin saya tidak membahas tentang puasa, lihat guru-guru yang lain aja. Ya, banyak di YouTube juga. Yang kedua, saya biasa kalau kemana-mana pakai referensi, ya, takut salah. Jadi saya menggunakan kitab Al-Aham. Ini ringkasan kitab Takriratus Sadidah. Sikilatnya itu sangat tebal, ada 7. Kita akan membahas, ini udah hari yang ke-28 ya puasa. Alhamdulillah, bersyukur. Saya tidak banyak kalam. Kita akan membahas syarat sah sholat Ya. Ini Mas Budi masih kecil, mana Budi nih? Oh, itu. Ya. Yang pertama, niatkan, usahakan sisa hidup kita ini biasakan berjamaah. Biasakan sholat karena pahalanya beda dengan sembahyang diri. Sembahyang sendiri pahalanya atu. Ayo. Kalau berjamaah, saya ulangi nih, kalau sholat sendiri pahalanya 1. Kalau berjamaah, banyakan mana atu sama 27? Kurang kompak. Banyakan mana atu sama 27? Oh, banyakan berjamaah apa sendiri? Gini gampangnya, ini logika berpikir. Kalau sembahyang sendiri 1, subuh. Sembahyang jamaah 27. Untuk menyamai yang berjamaah kita perlu sembahyang subuh 27 kali. Tuh, kan? Enak, gampang ngitungnya. Jadi kalau untuk menyamakan untuk orang yang berjamaah sendiri supaya sama butuh 27 kali sholat subuh. Usahakan berjamaah. Minimal sholat isya dan subuh. Siapa yang sholat isya berjamaah, dia sholat separuh malam. Berarti dari maghrib sampai jam 12 sholatnya. Pahalanya. Tapi kalau sholat subuh, semalam suntuk dari maghrib sampai subuh. Pahalanya. Plus, ihibzilah, dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gak kita sholat malam, sunnah, dari maghrib sampai subuh? Ada nggak di antara kita? Nggak ada. Tarawih aja milih-milih imam. Imamnya mana yang cepetan nih? Ya. Kalau lama, wah. Ada orang lagi mau belajar sholat tarawih, dia sholat lama. 20 plus 3. Lama banget sampai jam 10. Dia mikir aja, gua tobat sembahyang sini. Karena di sebelah kedengeran masjid imam yang di sebelah udah selesai jam 8:30. Dia bilang gini, besok saya pindah ke situ. Saya nggak demen imamnya kelamaan. Dia pindah ke masjidnya kemarin itu. Ternyata imam yang di sini pindah ke sono. Rasain lo ya. Jadi biasakan berjamaah. Minimal kalau kita punya istri berdua. Itu keren. Suami istri berdua, wah cakep dah. Jangan cuma pengantin baru doang. Berdua-dua. Udah tua bagus. Imamnya suami. Waladhdallin. Kata bininya,
Amin mama, amin mas. Iya. Nggak boleh ya. Amin. Jadi maaf berjamaah. Saya ngomong gini, saya nggak pernah udah 5 waktu nggak berjamaah. Saya pengen berjamaah karena rugi. Saya berjamaah selalu di mana aja saya berhenti. Kalau lagi naik motor, berhenti ah. Bawa mobil depannya tasbih. Lewat Ataun tuh puncak udah Allahu Akbar, turun aja tuh mobil ke bawah. Ditanya, enggak sembahyang mas, di bawah juga ada masjid. Tuh dia ada masjid. Malu sama tasbihnya. Jadi biasakan berjam. Yang kedua, orang berjamaah dari rumah berangkat ke masjid, kaki kanannya diangkat derajatnya, kaki kirinya diampuni dosanya. Wah, benar. Beda dihitung. Ada yang begini, pelan-pelan jalan gini. Enggak lah. Ada yang nanya, gimana kayak Ustadz Komar pakai motor? Dihitung banyak. Ya. Udah gitu ya. Ini langsung saja. Sholat kita nggak sah kalau tidak ngikutin yang ini. Saya baca kitabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihatil jamaah. Syarat-syarat sah sholat berjamaah. Artinya sholat berjamaah kita dianggap sah. Sitatun ada 6. Sawaun akana fil masjidi au akhrajahu. Baik dilaksanakan di masjid atau di luar masjid. Kan sembahyang berjamaah bisa di masjid, bisa di musola, bisa di rumah, bisa di lapangan. Nah, yang belum pernah saya lihat di atas laut. Nah, nggak ada ya, di atas air. Boleh di mana saja. Ini dia. Al-awalu yang pertama, al-layataqdama al-ma'mumu alal imami fil mauqiqi. Itu dia ini. Syarat yang pertama, posisi makmum tidak boleh mendahului tempatnya. Saya ngomong dulu nih. Ini kalau berdua, Bang sini saya pinjem. Bang sini. Saya upahin 50, dia mau apa sini? Bener ya. Sini. Ya. Jadi ntar kembaliin 25. Nah. Ini saya ngomong kalau berdua. Berdua dulu ya. Kalau berdua, tidak boleh kakinya makmum itu melebihi tumit. Tumit apa tumit? Atau kaki mau tumit. Itu umut. Tumit itu ini sebelah, ini mata kaki, ini tumit namanya kan? Belakang mata kaki. Tidak boleh saya ini gitu. Kan ada orang kita lagi berdua di begini. Itu haram hukumnya di belakangnya. Tuh. Yang pertama, tidak boleh kaki makmum melewati apa tadi? Tumit. Tumit itu ini belakang kaki tuh. Kamu ada tumitnya nggak sih mas? Oh ada ya. Nah, jadi nggak boleh saya pernah jadi imam dia begini di Al-Murtado kemarin. Aduh, saya mau kelepak palanya jadi nggak boleh karena nggak belajar. Nah gini, ini kalau berdua. Ya, jadi imamnya segini. Sini aja mas sampai jam 7. Nah gini ya, gini kayaknya. Diem ya mas ya. Ternyata ada makmum di belakangnya. Tuh, mas ini saya pinjam lagi. Sini. Pak Win, tertambahin cepet nih. Nah sekarang ini kan berdua, saya datang, namanya Mas Bok, mau ngikut ya. Di mana posisi saya sekarang? Ya kan? Di sono. Ya. Saya mau ikut nih, ya. Ini yang paling abdol itu supaya bagus karena bertiga ada di sebelah kanan ya. Ini kan madhab Solo seolah-olah ya Pak. Nih saya mau datang nih. Udah sekarang lagi gini mas ya. Nah kan banyak orang begini ya. Gini. Nih caranya al-jarru namanya. Al-jarru itu nyusul karena saya mau dapat. Maka caranya saya takbiratul ihram dulu. Nggak boleh langsung gini. Nah,
tuh liwat. Nah, ini, ini maaf ya. Jadi kalau saya mau ikut, nggak boleh saya begini. Yang benar, Allahu Akbar. Nah, ini kalau dia benar, semoga dia nggak budek nih. Ya, Allahu Akbar. Yang benar dia mundur kan? Coba Mas mundur. Tuh. Diam lagi situ. Lah gocap lumayan lah. Saya udah kemana nih? Sekarang saya takbiratul dulu ya. Allahu Akbar. Nah, karena dia tidak tahu, boleh saya. Mundur jangan begitu. Masa mundur gini. Nah, ini cara mundur yang benar, ya. Karena tadi di sini, nah, bisa ya. Kayak upacara, Mas. Ayo, Mas. Ntar, Mas, diam nih. Saya nggak boleh ya gini ya. Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Ayo mundur. Saya nggak boleh begini. Ya, jadi. Nah, jadi yang kedua, setelah itu takbiratul ihram dulu. Oke, Mas, sekarang gini ya. Ini makmum semua. Saya mau ikut penuh safnya. Nggak boleh saya sendirian di belakang, kan? Kan saya mau ikut nih. Udah penuh safnya, tapi saya di belakang nyusul. Tidak boleh munfaridon sendirian. Maka syarat makmum yang di belakang kayak tadi. Ini ada 5, tapi yang paling pokok 2. Kayak tadi, saya takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Nah, saya mesti ngambil satu yang tengah-tengah. Kan penuh nih. Ya. Mesti aljaru ambil yang ini. Yang di belakang saya. Karena nggak boleh sendiri. Ambil yang ini. Syarat yang kedua, ngambilnya waktu berdiri. Ya, waktu dia berdiri, enggak, dia lagi ruku, apalagi dia sujud, saya tarik-tarik. Syarat yang kedua, al-qaiman, makmum yang di sini sedang berdiri. Yang ketiga, dia bersedia ditarik. Kalau yang saya di belakang musuh begitu, saya juga mesti lihat dulu. Wah, temen apa bukan nih? Nah, jadi waktu berdiri ngasih taunya, boleh gini, ditarik. Gini Mas, saya ke belakang. Nah, berarti saya sejajar kan nih, nggak sendiri kan? Tuh. Yang di sini rapat sudah. Tuh. Syaratnya takbiratul ihram dulu satu, yang kedua ngasih tahu, yang ketiga perhatikan orang yang mau ditarik bersedia atau tidak. Tapi mesti bersedia, nggak boleh saya coba Mas, gantian Mas ayo. Imam nggak bener, colat saya sini. Nggak boleh, nggak boleh. Saya ternyata yang saya tarik, oh, ini musuh saya nih. Nggak boleh kan? Mesti walaupun musuh, katakan saya musuh sama dia. Nah, Mas ini Mas, Mas ini. Selama ini, selama dadanya nggak berubah, boleh. Oh, ruku kita ruku Mas, ruku. Ayo kita ruku, ruku dulu dong. Itu ruku. Ya, oke. Udah Mas, ntar kita maju lagi ya. Makasih. Ayo duduk. Makasih ya. Ya. Lu gocap ya salim lo. Ya. Saya kalau ngajak membahas fikih mesti dipraktek, bahaya kalau enggak ya, karena banyak orang salah. Jadi yang pertama ya, tidak boleh posisi makmum melebihi apa tadi? Tumit. Bagaimana al-dobitu susunannya? Ini yang benar ya kalau gini ya. Maaf ya. Al-abdolu li zakar. Yang benar itu imam, ini bapak-bapak di sini kalau ada anak remaja, anak kecil, baru bener kayak kita. Ini udah bener Pak Haji ini, ibu-ibu belakang. Jadi tidak boleh ibu-ibu di depan, haram hukumnya. Nah, ibu-ibu bener di belakang tuh. Ini kalau ibu-ibu depan rame, kita kepung nggak bisa keluar dia kan. Ya, jadi yang bener gini ya. Sekarang jamaahnya ibu-ibu semua, tuh ya kan.
Kalau jamaahnya ibu-ibu semua, kan ada imamnya ibu-ibu. Ini dia. Begini caranya. Ini imam tengah-tengah. Dia mesti sejajar, nggak boleh maju. Sejengkal pun tidak boleh. Kalau jamaahnya semua perempuan, wanita, imamnya wanita, begini, sejajar dia. Imamnya tetap rata dengan makmumnya. Nggak boleh maju. Itu di Kampung Jawa, di RS 10, ada yang tarawih, imamnya di depan, ya, karena nggak ngaji. Nggak sah jadinya. Nggak ada ohnya. Ya, ini kalau ibu-ibu kayak gitu berdiri gini, nah imamnya yang tengah-tengah, udah gini aja gini, rata semua. Kalau bapak-bapak, sekarang imamnya batal, kan imam di situ, kita di sini. Saya ulangin ya, imamnya batal. Yang menggantikan kan yang di belakang imam. Nggak boleh imam itu yang ganti maju ke situ, nggak boleh, haram. Dia cukup maju 1 tumit. Ayo mas lagi kita juga. Sini. Mas nggak apa-apa. Mas imamnya mas ya. Nenek imam ya. Ini kan makmum. Banyak. Nah. Batal imamnya. Coba mas lagi ruku batal. Nah, dah duduk mas. Ternyata dia nggak tahan. Dia nggak duduk situ. Kan batal imamnya. Tidak boleh imam ini maju ke situ. Nah, cukup saya di sini, maju sedikit. Tuh. Kalau dia maju ke situ, dia batal karena melangkahi lebih dari 3 gerakan. Udah cukup di sini karena imamnya batal, maju. Kalau batalnya lagi ruku, kayak tadi, Allahu Akbar, tetap saya maju ke depan. Tuh. Jangan. Nah, itulah fikih namanya al-mutaqaddim. Maju sebentar, segitu aja, dikit. Makanya di belakang imam itu mesti orang yang paham. Nggak boleh sembarang, takut imamnya batal. Lalu yang pintar sebelah 3, 1, 2, 3. Karena nggak ada yang maju, dia maju yang dari sini. Kagak ada yang mau, batal nggak? Batal karena berubah. Nah, biasanya yang di sini itu orang yang paham, yang ngerti ilmu. Kalau imamnya salah, yang ingetin yang ini cukup. Subhanallah. Enggak semuanya. Subhanallah. Puyeng imamnya. Jadi yang ini. Subhanallah. Masih ingat kan almarhum Pak Haji Muntazah, Allah maghfirlahu. Ya, 2 tahun lalu beliau mengimamin kita subuh. Dia imam. Rakaat pertama benar Fatihah, Waduha benar. Rakaat kedua bangun langsung Alam Nasro. Tidak baca apa dia? Nggak baca Fatihah. Ramai itu. Subhanallah. Karena nggak dengar makin banyak. Subhanallah. Haji Muntazah diam aja. Orang tua hebat menurut saya. Salahnya di mana ya? Subhanallah. Demi Allah saya ingat. Belum baca Fatihah. Dia balik. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tuh ngomong gitu. Kalau kondisinya sangat terpaksa. Karena imamnya bingung salah di mana. Orang udah pernah ada masalahnya. Jadi, Sabihis marobikal a'lal ladzi khalaqa fasawa. Kata makmumnya, Subhanallah. Panjangan kali. Dia ganti wadduha walaili idza saja. Subhanallah. Panjangan. Dia kesal dibaca qul huwallahu ahad. Kata makmumnya subhanallah. Dia kesal, dia salah lagi. Tuh. Padahal dia belum baca apa tadi? Fatihah. Kasih tahu belum baca Fatihah. Itu boleh. Bisyurutil mutaqalatin musolli ya juzu, dibolehkan seorang makmum itu ngingetin imam kalau dia benar-benar nggak tahu yang rukun ya. Sekarang bayangkan depan imam ada ular gede banget ya kan, dari mimbar keluar gede nyatek, mau nyatek kaki imam, coba bilang subhanallah. Subhanallah, imamnya bisa di mana, lama-lama dicetek subhanallah. Bilang ada ular.
Itu hebatnya fikih ya. Dah sampai sini aja ya. Tanggung ya. Jadi perhatikan tuh posisi makmum tuh ya. Bapak, maaf, usahakan yang datang lebih awal ke masjid, duduknya di mana? Karena pahalanya beda. Ini nggak Jumatan datang jam 11 di tiang sono pojok, main HP. Main HP aja. Jam 11 di situ saya lihat di pojok aja. Begitu sholat dia bilang, tumben nggak pakai khotib, nggak pakai khutbah, lu tidur. Tumben nggak pakai khutbah Jumat katanya, tahu-tahu udah komat aja karena ketiduran. Biasakan di sini karena itu masya Allah pahalanya gede ya. Terus nih saya singkat-singkat aja nih. Kalau nggak pakai ini nggak enak masalah. Wasani yang kedua ayat lamal makmumu intiqolatil imami biru yati ausama media. Ini saya terjemahin mudah aja. Makmum mesti melihat gerakan ini biru ya dengan ngelihat ausama mubalik kalau di tanah suci ada ya. Sekarang ada yang nanya, boleh nggak imamnya di TV setel televisi yang live itu? Imamnya di tanah suci, kita terawih di rumah. Nah ini enak imamnya nih. Allahu Akbar. Sah apa tidak? Tidak sah. Karena nggak satu tempat. Mesti satu tempat. Jangan imamnya di televisi nih dia. Mantap nih, bewokan nih. Ya, apa hubungannya bewokan? Tidak sama si satu tempat. Ada orang masih ada aja kayak gitu. Kalau TV dia ngikutin supaya di tanah suci, akhirnya dosa. Di sini, ya. Ini agak panjang yang ini, ya. Makmum mesti nawi gerakan dalam sholat berjamaah. Makmum mesti punya sifat sabar. Perhatikan ya, mesti punya sifat sabar. Sampai dengerin dulu semua gerakan imam tuntas. Misalnya imam Allahu Akbar, baru makmum. Imamnya sami Allahu liman hamidah. Sampai dah, baru imam makmumnya. Sampai titik. Nih yang salah tadi nih. Nggak sabar makmum kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti lin, imamnya napas baru imamnya baru waladdallin. Amin. Itu sampai imamnya napas karena imam juga mau baca amin kan bareng sama malaikat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saktun berhenti seukuran subhanallah baru kalau ini kan enggak imamnya waladdallin amin. Malaikat enggak setuju kalau enggak ridho. Imam yang dapat dia amin bareng dengan malaikat. Kita tes nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu bener lagi latihan. Begitu sampai dolin. Nih menjadi sholat jamaah rusak dan tidak sah. Saya bacakan hadisnya. An-Barra Ibnu Hasim dari sahabat Barra bin Hasim radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridho kepada sahabat Barra. Qala Barra cerita. Saya kalau baca ini agak apa ya hebat Rasulullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah SAW sedang sholat. Iza qala sami Allahu liman hamidah, ketika Rasulullah mengucap sami Allahu liman hamidah, lam yahna ahadun maaf summa ya'tadilah, baru kami tidak
ketika sujud Nabi kan tersukuh. Fa iza qala sami Allahu liman hamidah, Nabi Muhammad sami Allahu liman hamidah, udah tenang Nabi Muhammad, summa ya tadila, yumana tadila, baru kami sami Allahu liman hamidah. Saya tulisin dulu. Summa yasjudu, setelah itu Nabi Muhammad sujud, Allahu Akbar, sampai ber, diam Nabi. Lam yahni ahadun minna zuhrahu, tak ada yang dibenarkan kami ikut di dalamnya, sampai Nabi Muhammad benar-benar tangannya Allahu Akbar, baru kami disuruh Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik. Ada makmum habis itidal, imamnya Allah, ikut aja dia kan, Allahu Akbar, mamnu, terlarang. Satu kali terlarang ya, Allah, ulang lebar nih, ikut aja Allahu Akbar. Yang lebih parah dari rakaat 1 mau berangkat kedua, kan makmumnya, imamnya Allah, belum sampai tegak dia, ikut aja lagi dia Allah. 2 kali dia terlarang, maka batal berjamaahnya. Allahu Akbar, sami Allah. Kayak larang kagak ada bulunya, ikutin aja. Ayo bang. Ini pasti tambahin yang banyak kerjanya ya. Abang takbir ihram dulu. Ayo Allah, itu keras suaranya. Allahu Akbar. Sampai bar ya. Allahu Akbar. Wala dolin ayo. Bareng ya. Mas ruku sekarang. Allahu Akbar. Terus sampai bar ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ayo bang. Yang disebut Nabi tadi nih, lam yahni zuhrahu ila sajdah, sampai Nabi sempurna, baru makmumnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyampe bangun ya. Nah, baru boleh. Bayangkan sekarang berapa banyak orang sholat salah karena itu. Coba mas dari tadi sujud kedua kita bangun sekarang ya. Ini ngomongnya begini harus bangun aja. Mau ke atas ya. Ayo, dan kencang ngomongnya. Kan banyak yang salah. Oke, sekarang tahiyat, ayo. Iya, tahiyat ya. Ya, salam sekarang salam. Perhatikan salamnya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Makmum baru boleh diizinkan salam setelah imamnya salamnya keberapa? Ulangin lagi, ayo. Baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan mas, kasihan. Pahala mas. Amin. Ya. Yang benar itu salamnya gini, ya. Ini salam, ngomong salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang jumhur. Boleh nggak wabarakatuh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya yang paling abdul. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh sih, boleh ya. Kan yang paling abdul ngomongnya. Karena yang wabarakatuh digunakan untuk sholat apa namanya? Jenazah. Cara nengoknya perhatikan nih. Nggak kesana nih. Nengok yang bener nih.
tahiyat ya. Sini nengok yang bener nih, Rasulullah ngajarin gini caranya. Ibu, halo ibu. Nih, nengok yang bener gini. Saya tahu kalau orangnya nggak fokus ya. Assalamualaikum. Kumnya di sini. Ya, bukan begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan. Yang bener gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu tambon kata tadi. Salam yang sempurna. Boleh begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Syah. Tapi yang tambon. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Pas hukum. Ayo kita ya, saya angkat 3 hitungnya. 1, 2, 3. Ayo. Terus? Saya bukan lagi trainer, bukan ya. Ini ngomong fikih. Yang benar kan benar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Batasan nengok di mana? Al-khuzzu yang paling sempurna bisa melihat pipi. Khuzzu itu putih. Yang paling sempurna nih. Assalamualaikum. Itu syaratnya ketarik. Dan hebat Nabi Muhammad Allah ngajarinnya. Assalamualaikum. Sampai lihat pipi. Kalau nggak bisa lihat pipi karena kepeot ini kurang gemuk. Nah, lihatnya bahu. Assalamualaikum. Jangan dipaksain lah, kalau pipi kayak saya kan nggak kelihatan ininya. Oh, kayak Pak Haji Swayudi tuh, gemuk tuh. Yang pipinya gemuk ada masalah, Pak Haji Tito. Kalau Pak Haji Wir, saya kan nggak ada giniannya. Jadi jangan begini nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, malah jadi makro. Ini yang dimaksud yang bisa lihat pipi. Tapi bisa ternyata dengan ini dikaji ya oleh ilmuwan. Ternyata dengan melihat TV ini otot-ototnya ketarik jadi sehat. Coba iseng-iseng di rumah. Assalamualaikum. Ketarik sarafnya keren. Jadi gak usah gini-gini lagi. Jadi makmum itu mesti tahu gerakan imam, ngelihati, sabar. Jangan lu terawih di Jakarta karena kemarin di Ar-Rahman saya diminta malam pertama ratusan itu dibuka pakai meja praktekin anak-anak gitu. Bener tuh salat terawihnya? Iya, imamnya Allah Akbar, baru Allah Akbar. Anak-anak diem. Ibadah tanpa ilmu tidak sah. Jadi ini makmum mesti tahu gerakannya imam. Ya, jadi mulai sekarang kita benerin ya. Imam pun lebih harus punya ilmu. Makanya tadi mau bangun rakaat yang kedua itu namanya madul takbiratul intiqal. Takbirnya mesti diperpanjang. Nih, jadi saya yang kedua ya. Allah mau bangun nih. Allahu Akbar. Mad diperpanjang. Gak boleh saya begini bilangnya. Mau bangun ya. Allahu Akbar. Kasihan makmum, dia pikir tahiyat tadi. Karena kependekan kan, bedain dong. Itu yang pinter pencipta lagu ada nadanya. Nada kan lagu ada yang nada rendah, nada tinggi. Sama sholat. Kalau lagi Allah, pas mau sujud Allahu Akbar. Juga jangan dibalik, tahiyatnya kepanjangan nggak boleh juga kan? Nih rakaat kedua mau tahiyat nggak boleh juga saya. Allahu Akbar. Maunya diri. Ada kepanjangan, cukup aja gini. Allahu Akbar, wah tahiyat nih. Kalau kepanjangan, pakai diri. Allahu Akbar. Mau nggak? Panjang diri nih.
Allah, kata temannya, sujud. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi apa saja ada ilmunya kan, apalagi sholat. Orang hitam badannya, hitam, pakai kerudung merah, jelek kan? Saya yakin, merah, hitam, bajunya abu-abu, sepatunya ungu, nggak pandai bersolek. Ibadah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebagai penutup doa aja nih dari 6, nggak boleh kebanyakan ya. Ibadah yang kita lakukan wajib memenuhi 2 aspek. Aspek apa ya? Unsur ya. Nggak tahu unsur. Ya, sudut az-zawiyah. Jadi ibadah itu wajib memenuhi 2 aspek. Yang pertama dengan ilmu, bisyariah, sesuai yang Allah perintahkan. Nabi diajari sama Allah melalui malaikat, Muhammad gini tangannya nih. Allah. Kalau laki-laki, kalau perempuan dibalik. Allah. Jangan dibalik, kayak cowok begini. Allah. Banci namanya. Allah. Sebagai apa bentuk pasrah? Coba ada orang ditodong polisi, angkat tangannya. Ayo angkat tangannya, balik. Nggak ada kan? Angkat tangan. Allah. Letakkan 3 caranya. Ini menurut mazhab ya. Ada yang begini. Tuh, ini gini. Boleh. Ada yang ini gini. Boleh. Imam Syafi'i begini. Jadi 3 yang benar ya. Ini boleh. Ini boleh. Begini diadu boleh. Kalau saya ambil begini. Kalau kita begini temennya begini gak usah nengok. Allahu Akbar. Sebelahnya gini. Ini isyad tahta sadri, di bawah dada, di atas rukbah. Allah. Nggak boleh, bukan nggak boleh, ada yang begini. Allah, berarti dia nutupin dada. Kalau kita suci macam-macam. Ada yang bener saya liatin, ya biarin aja. Yang penting Tuhannya sama ya kan. Yang boleh nggak boleh kan? Selama begini biarin aja. Bahkan lebih dahsyat saya lihat. Allahu Akbar. Bener tanya dan nggak percaya. Saya udah berapa kali ke tanah suci. Gini aja dia. Tapi begitu ruku, nah dia keluar nggak ada ruku. Allah. Kan jelek. Nah, perhatikan Allah bilang Muhammad, waqul yamin ala syufla. Letakkan tanganmu yang kanan di atas yang kiri. Untuk apa kata Allah? Tutupi aibmu dengan kebaikan. Tutupi aib dengan kebaikan. Keren. Kita keren. Tutupi aib dengan kebaikan. Meskipun tangan kita ada berlian yang kiri. Sekarang angop. Angop apa angop? Lagi salat muak. Nggak boleh dilepas. Nabi ngajarin karena al-atos minas syaiton. Nguap itu setan. Nih caranya. Begitu nguap, lepasin. Nah, tangan ini. Yang kiri jangan yang kanan. Tetap ini. Allah. Sami Allah. Umpama 4 rakaat muak sampai tahiyat, maaf periksa ada ke dokter. Ada masalah. Dan muak dari atas juga sampai tahiyat. Assalamualaikum. Mana sih? Jadi muak itu gak boleh begini. Gini. Jadi kalau habis sholat, jangan dilepas. Wah.
Balikin lagi ya ke semula. Jangan semua lagi. Balikin ke awalnya lagi. Wa'ul yubna ala syufla. Agama kita keren, indah. Saya kembali ke permasalahan makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. 2 kali dia bareng batal. Ya, sampai jam 6 aja karena kita capek kan, sahur. Kita bangun setengah 3, mandi, ibadah. Ya. Sebagai penutup dari ini, manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Mari kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna. Udah nyampe Ramadan, yang dihitung masih lama lebaran. Lebaran dipikirin. Ada masih udah beli petek, ya Allah. Itu saya bilang, no. Umur kita belum tahu pakai beli petek lagi pun air godok. Belum tentu nyampe di bulan rata itu. Kalau durian nggak apa-apa, kan langsung dimakan ya Pak itu ya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Yang sunnah dianggap pahalanya wajib. Saya nggak ngomong wajib dah ya. Yang sunnah dianggap wajib. Ya, biasain masuk masjid kaki kanan, keluar WC kiri. Itu sunnah kan ya. Biasakan saja ya, masuk ke kamar kecil kaki, nah, keluar masjid kiri. Oh kanan. Oke, masuk masjid kaki, keluar masjid, masuk WC, keluar masjid, ya. Itu katanya melatih kecerdasan. Ya. Cuma yang nggak salah duit doang, kita tidur aja tahu jumlahnya berapa. Ya, isi yang sebaik-baiknya. Di Ramadan mahal ya Allah. Diamnya aja tasbih. An-naumu shaimun tasbihun. Kita tidur siang karena lelah. Tasbih. Isi aja. Bapak belanja ke warung, beli makanan buat di rumah luar biasa. Di sini ada buka puasa bersama ya, Wan. Antar aja ke sini. Yang kita punya apa gitu, bawa ke sini. Anterin. Satu orang yang puasa kita kasih takjil 1 kutil kurma aja 1000 orang memerdekakan budak 1000. Bawa 1 kurma dimakan yang puasa kata ikun khor. Kamu memerdekakan alfun 1000 orang. Yang ketiga, maaf, tidak bermaksud. Coba bapak-bapak yang punya rezeki, ibu-ibu, bikin paket sembako sesuai kemampuan kita. Antar sama tetangga atau keluarga yang nggak punya. Isinya terserah, beras, Indomie, pokoknya 9 bahan pokok. Yang kita mampu, berapa ya? Bawain yang kita nggak pernah latih ya. Syukur-syukur bisa 5 paket. Saya di rumah saya itu yang ngatur BHS, yang ngatur beras, yang ngatur macam-macam, saya antri lagi. Saya BA saya dari dia. Maaf, berasnya banyak bener, separuh. Saya antri terus. Lalu bagi-bagi, diganti terus sama Allah Subhanahu. Begitu caranya. Jadi Ramadan dari Ramadan gini terus. Bikin yang kira-kira 2 liter, Indomie 2, anterin. Assalamualaikum, ada rezeki bu. Mahal. Jadi jangan ngarepin gede banget, terus satu aja bawain. Dia senang. Ini yang jarang dilakukan oleh kita. Berapa sih harganya? Ya Allah, kami nggak mencoba. Anterin. Allahu Akbar. Makanya kata Allah, kam min ini. Berapa banyak orang yang berpuasa la jazawilah jual atas yang dia dapat cuma haus dan lapar, tidak ada kepekaan sosial. Jadi sekarang nih yang punya rezeki pulang bilang sama istri kita, "Mak,
kita bikin pakai sembako berapa? 2 mas. Bikin, ada beras, ada minyak, ada apa? Bikin. Yang berapa mas? Terserah. Yang 200 mas, oke, 400 kita siapin, anterin ke rumah ini. Wow, itu jariah. Apalagi ada duit di dalamnya. Jangan beras juga seliter, yuk. Kasih beras, kasih uang. Coba itu dipakai. Saya ngomong gini nggak boleh dong kalau nggak mau praktekannya. Saya bilang bagi saya sebelum Ramadan bikin paket ya. Buat siapa? Buat ini pembantunya ibu kasih, ini adik-adik saya kasih. Maaf, beliin aja nih yang ada. Bikin ayam 1 ekor, minyak yang 2 kilo, terus saya bawain, saya bawa, nggak apa-apa, anterin. Saya bukan ria, enggak, saya ingin nyontohin anak-anak saya. Ini yang nggak pernah terbersih. Bertahun-tahun kita sholat, bertahun-tahun kita puasa, tidak punya perubahan yang signifikan bahasa kerennya. Ayo, ya jangan mampu. Nah kalau nggak mampu, ya ke masjid, bawa kurma, bawa apa? Enggak bawa kurma, ikut aja di sini doa bersama, pahala. Ini enggak ngasih kagak ngomongin mulu. Gue curiga mau bola lari duitnya kayaknya. Ya Allah, ya. Jadi kalau mau coba nih, bikin sembako, isinya terserah, anterin. Wah, mahal. Makanya di rumah saya itu kalau bales, saya kasih orang dipasih lagi. Oh bener, Masya Allah, Masya Allah. Dia bilang, Rob, jazakumullah ya Allah, terima kasih ya Allah. Bapak-bapak, maaf jangan pelit sama anak istri. Puasa itu kan makannya nggak enak, jam-jam 3, jam 4, mata ngantuk, sahur. Ini kalau kurang-kurang iman, makanannya kerupuk, ya. Sahur kerupuk sama timun, benyek dah. Coba kasih yang enak. Saya bilang sama istri saya, beli udang ayon, yang gede-gede. Hari pertama rendang, 2 udang. Jadi udang ternyata asik loh udang digoreng. Wih. Anak saya semuanya, ayah beli lagi, apa pencok, pencok ini. Kentang yang digoreng-goreng itu kan. Coba bapak sahur pakai saya rasa udah 2 hari makan terjeki. Insya Allah mencret. Jangan pelit sama keluarga ya, beli enak-enak. Ternyata Allah ridho di dalamnya. Benar, saya mau beli saya buka puasanya pakai spaghetti. Iya. Percaya nih. Kayaknya kita nomor ya. Benar. Saya bilang spaghetti. Kan ada sekarang nanti itu kan. Enak makanan itu. Sosis bakaran. Sosis bakaran melingkar tuh. Mantep. Ya, gorengan seminggu. Insya Allah sariawan. Tiap hari gorengan mulu. Naik dong. Bapak kalau mau berkah hidupnya, beli. Bilang mama, mah, nih beli. Kemarin selain Ramadan sehari cuma 200.000. Naik ya, jadi 2,5. Untuk 1 hari 1,5. Lah, sama ya. Ini maaf ya, Allah ganti karena menghormati Ramadan. Coba sahur pakai udang goreng, mantap. Ya kalau sarden sampai 21 hari, apa sarden? Saya pernah ceramah, ternyata makan tahu bisa darah tinggi. Tahu. Pagi tahu, siang tahu, sore tahu. Wajibnya nggak percaya nih. 30 hari tahu mulu, nggak ada yang lain apa nih? Itu naik caranya. Jadi yang lain lah ya. Jadi biasakan Ramadan itu mulia, membahagiakan keluarga, Allah ridho. Tuh yang enak. Bener, saya ngomong gini bukan saya manas-manasin. Saya anak-anak juga kalau lagi itu bapak belanja di ayam situ deket kan, kalau nggak di apa itu namanya, itu tahu naga, kalau nggak di PP udah kan cakep fresh, di apen aja udah enak ayo,
digoreng enak, digoreng aja saya lihat, mantap nih. Salah kiri anak saya, nggak berebut banyak. Tapi kalau sadar nggak ada. Ya cari yang enak. Jangan begini, lebaran gimana? Jangan bikin lebaran, hormatin yang ini nih. Kalau ganti, kita kurang yakin sih. Saya kalau kayak gini nih sama adik-adik, saya di mana-mana memang saya bilang, ayo tolong, saya mau anak kecil 100 saya kasih, dia kan gede nakalan dikit. Kan kita buat yang macam-macam. Nah, tapi kalau ganti, kita sayang. Mau naruh kotak amal aja yang mana sih yang 5.000 nih? Cari yang paling 5.000. Kemarin di Doilas malam pertama 260.000. Saya sedih. Orang sampai 260.000. Hei, kencing aja di rest area 2.000 kencing. Pipis dong 2.000. Buang air besar kata Pak Jejot 5.000. Masa mau surga 2.000? Ya bukan saya nggak ini, siapa yang benar? Gimana mau nambah rezeki kita? Sama Allah aja pelit. Kasih orang yang enak. Saya dikasih pepes. Kalau bisa saya tahu di bingkai. Enak. Jadi kalau ngasih orang tuh, ya, apalagi ngasih guru, ngasih orang tua. Punya orang tua nih, ya mertua, orang tua mau puasa datengin hari Minggu nih, hari Ahad nih, mah, nih. Ayam Suharti yang mah empuk. Ayam Suharti. Jangan ayam Blibis yang di situ tuh dekat Jatim, keras. Mak kita copot giginya. Cari yang mantap ya. Itu aja ya, jadi manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Banyakin sedekah, banyakin baca Quran, banyakin kebaikan. Kita nggak tahu umur kita sampai apa tidak. Tahu yang akan datang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qira'atana wa ta'abudana wa qudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tayyatu biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil. Baca doa akhir ta'lim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf oleh taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita.